Ngurus restoran itu seru banget, tapi juga bikin pusing. Pesanan masuk terus, bahan baku keluar masuk, sementara laporan keuangan kadang baru sempat dibuka di akhir bulan. Di video kali ini, saya akan tunjukkan gimana caranya akret online bisa bikin semua urusan itu jadi lebih gampang dan semuanya akan jadi otomatis. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akret online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Biasanya yang bikin repot itu pas jam makan siang, pesanan numpuk, kasir sibuk catat manual, ada nota yang nyelip, dan akhirnya ada pesanan yang nggak ke input. Di dapur, tiba-tiba stok ayam atau saus habis padahal pelanggan lagi ramai. Sebaliknya, ada bahan lain yang malah menumpuk sampai terbuang karena nggak kepake. Laporan keuangan ya ujung-ujungnya baru dibuka di akhir bulan. Jadi, selama sebulan penuh nggak ada gambaran jelas berapa omset harian, menu apa yang paling laku, atau seberapa besar keuntungan yang didapat. Kalau kondisinya begini terus, keputusan untuk beli bahan ataupun atur harga jual jadi lebih banyak pakai feeling daripada data yang akurat. Nah, disinilah Akurat Online bisa membantu. Dari catat pesanan, pantau stok bahan, sampai laporan keuangan harian, semuanya otomatis dan rapi. Tonton video ini sampai selesai karena saya akan tunjukkan bagaimana cara Akurat Online bekerja. Dan setelah video demo ini, saya juga akan membuat video untuk setup database biar restoran kamu bisa langsung praktek pakai Akurat Online. Sekarang kita udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini kan saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Akurat Online untuk restoran. Jadi nanti untuk menu yang kita pilih, saya tadi pilih yang sederhana aja. Jadi kita pakai restoran gado-gado contohnya. Jadi ini tadi saya udah buat resep sederhananya. Jadi nanti untuk membuat resep gado-gado itu kita butuh kentangnya 30 gram, terus kangkung 20 gram, sambal kacang 20 gram. Nah, sambal kacang ini kan pastinya ada proses produksinya terlebih dahulu. Ini kan campuran dari beberapa bahan ya. Misalkan kan ada beberapa penjual gado-gado kan pastinya dia membuat sambal kacang sendiri, dia nggak pakai yang instan. Kalau misalkan kamu pakai yang instan, ya berarti nanti dia lebih cepat prosesnya. Cuma kalau nanti misalkan kamu bikin sendiri, ya ini nanti proses untuk pembuatannya. Jadi nanti kita sama-sama membuat semuanya. Jadi nanti kita produksi dulu, ini untuk resep sambal kacangnya per 1 kilo. Jadi nanti kita ada kacang tanah, bawang putih, dan cabai. Nah nanti hasil dari produksinya kita pakai untuk resep gado-gado. Nah ini sebenarnya hanya resep sederhana aja. Nanti kamu bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di bisnismu. Jadi ini hanya untuk gambarannya aja. Nah kemudian, kan ini jenis itemnya banyak ya. Tadi saya sebenarnya udah siapin untuk item-itemnya. Jadi nanti biar mempercepat durasi juga. Nah ini saya udah pisahin untuk beberapa itemnya. Jadi pertama kita ada bahan baku. Bahan baku ini nanti kita ada yang tadi bawang putih, terus ada cabai, terus kacang tanah, kangkung, kentang, dan sambal kacang. Nah, untuk tingkat kepedasan ini adalah menu modifier namanya. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf di sini di jenis barang ini kan ada modifier. Nah, ini adalah menu yang nanti kita gunakan untuk membuat tingkat kepedasan. Jadi misalkan di beberapa restoran tuh pas kita pilih misalkan gado-gado. Nah, nanti kan ada pilihannya tuh. Nanti ada yang tidak pedas, terus ada normal, pedas, sama yang super pedas. Nah, ini nanti kalau kita lihat, nanti dia akan langsung mengurangi si stok cabai. Jadi misalkan kalau normal itu nanti dia kepakainya berapa gram, terus nanti kalau yang pedas itu nanti cabainya itu kepakai berapa gram. Ini nanti kita masukin di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa pakainya bisa buat dulu namanya ini kepedasan. Terus nanti pilihan modifiernya, tadi kan kita udah buat untuk yang item cabai ya di sini. Nah, cabainya di sini nanti kita tinggal masukin cabai. Kita tinggal pilih cabai. Nah, terus nama barang alias ini adalah nama yang nanti akan muncul di aplikasi kasir atau Akurat POS-nya. Nah, ini kan tadi saya udah buat nih ada tidak pedas, normal, pedas, dan super pedas. Nah, misalkan kita ada lagi pedas sekali. Ini sebagai contoh ya. Contohnya pedas sekali. Nah, terus nanti dia ada nambah harga jual atau enggak. Misalkan kalau nggak ada harga, nggak ada harga jual lagi nih, nggak ada tambahan. Nah, nanti kamu kosongin aja. Nah, terus nanti kalau pedas sekali itu berapa? Misalkan, dia pakai 200 gram. Nah, nanti dia kayak gini munculnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti tadi saya udah buat contoh nih, yang lainnya itu nggak pakai atau nggak ada tambahan biaya. Nah, nanti yang super pedas ini, saya ada tambahan biaya. Itu senilai Rp2.000. Contohnya, jadi nanti biar kamu lihat perbedaannya. Nah, ini kita close lagi, ini adalah modifier kita. Nah, terus kita buat resep gado-gado.
Jadi kan kita udah buat nih semua bahan bakunya, udah kita catat, kita input barangnya, terus kita buat resep yang untuk gado-gado. Jadi resep untuk gado-gado ini kan kita kentangnya 30 gram, kangkung 20 gram, dan sambal kacangnya 20 gram. Nah, untuk membuat resep gado-gado ini, supaya nanti ketika kita menjual gado-gadonya langsung kepotong otomatis, kita nanti buatkan dulu untuk jenis barangnya tuh yang grup. Jadi ini nanti misalkan kita sambil, saya sambil buka aja. Nah, ini kan saya pakainya grup. Jadi, cara bacanya gini, misalkan kita menjual si barang gado-gado ini. Nah, ketika kita jual barang gado-gado, itu di dalam gado-gado itu isinya ada apa aja. Jadi, ada menunya tuh apa aja, atau ada bahan bakunya tuh apa aja. Kan tadi kita ada kentang. Nah, ini kita samain dulu. Kentangnya 30 gram, terus nanti ada kangkungnya 20 gram, sama sambal kacangnya 20 gram. Nah, sama tingkat kepedasannya kita masukin juga. Jadi, nanti pas kita jual gado-gado, kita bisa milih tuh tingkat kepedasannya. Kayak gitu. Mungkin nanti kita sama-sama lihat di aplikasi kasirnya. Nah, ini kurang lebih kayak gitu untuk cara baca si item yang udah kita buat. Kayak gitu. Nah, ini kan untuk stoknya, kita kan masih kosong semuanya. Jadi, bahan baku kita masih kosong nih. Nah, otomatis kita harus beli dulu ke supplier kita. Jadi, kita harus menuhin dulu nih barang-barang yang kita punya di sini supaya kita bisa jual gado-gado. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah kita beli dulu bahan bakunya, kemudian nanti kita produksi. Jadi kita produksi dulu sambal kacang, baru habis itu kita melakukan penjualan. Nah, nanti kita sambil lihat juga untuk laporan keuangannya juga. Jadi nanti kita sama-sama melihat, kita lihat bareng-bareng biar kamu juga bisa langsung ada gambarannya. Nah, sekarang kita langsung aja ke proses pembeliannya. Untuk proses pembeliannya kita ada di sini, di modul pembelian. Nah, ini adalah alur pembelian yang ada di Akurat Online. Jadi nanti dari pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, faktur, sampai ke pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Nah, untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100% yang sama seperti Akurat Online. Ini nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang paling penting, untuk transaksi tersingkat di Akurat Online itu adalah faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti untuk faktur ini untuk pengakuan hutangnya, dan nanti untuk yang pembayaran pembelian ini untuk pelunasan hutangnya. Kayak gitu. Jadi, walaupun nanti misalkan kamu mau input transaksi pembelian, nah ya dia yang transaksi tersingkatnya tetap dari faktur sampai pembayaran pembelian. Kayak gitu. Jadi, dua fitur ini wajib. Nanti kamu bisa menyelesaikan aja dengan kebutuhan. Nah, misalkan kita mau langsung, Mas. Oke, kita berarti langsung nih dari faktur. Karena kan biasanya kita beli ke tukang sayur nih, untuk yang sayuran-sayuran ini ya. Nah, kita tinggal beli langsung ke faktur pembelian. Nah, kita beli ke siapa? Tukang sayur. Contohnya, ini karena saya belum ada data pemasoknya, kita simpan sebagai data baru. Nah, kita beli apa aja? Misal, kita beli bawang putih. Nah, tadi untuk bahan bakunya itu saya udah buatin multisatuan. Jadi nanti biar gampang untuk pembuatan resepnya. Ini saya sambil buka. Nah, ini tadi saya udah buat multisatuan, ada gram sama kilogram. Jadi nanti kalau kita belinya per kilo, nah nanti kita pas buat resepnya, kita pakai yang satuannya yang gram. Jadi kita nggak pakai koma-komaan nanti pas inputnya. Jadi makanya saya buat dua satuan kayak gini. Nah, nanti kita tinggal masukin aja. Misal kita mau beli bawang putih berapa? Ternyata kita mau beli 1 kilo atau mau setengah kilo. Setengah kilo berarti kita tinggal ngisi 0,5 bisa. Atau kita bisa isi 500 gram. Nah, kayak gini juga bisa. Nanti kamu tinggal menyesuaikan aja. Ini kamu mau pakai yang satuannya yang apa, itu sama aja nanti akhirnya. Nah, misalkan kita beli setengah kilo aja yang ini. Setengah kilo itu berapa harganya? Ini saya sebagai contoh aja ya, saya nggak tahu harganya soalnya. Jadi nggak perlu pasti juga sebenarnya, ini hanya untuk gambaran aja. Misalkan dia per setengah kilo 10.000. Nah, terus kita beli lagi yang lain. Cabenya berapa? Cabai kita beli 2 kilo contohnya. 2 kilo berapa? Per kilonya. Nah, 2 kilo 30.000. Jadi per kilonya itu, per kilonya 30.000, maaf. Jadi totalnya jadi 60.000. Oh, ini saya salah. Ini kayak gini aja, ini jadinya 5 juta. Ini kita pakai 0,5. Kayak gini aja. Nah, terus harga per kilonya itu berapa? Misalkan per kilonya itu 20.000. Nah, kayak gini.
Jadi nanti biar hasilnya jadi 10.000. Nah, terus kita lanjut lagi. Tadi kan kita udah bawang putih, cabai, terus kacang tanah. Kacang tanah kita beli 1 kilo. 1 kilonya berapa? 1 kilonya 20.000 contohnya. Nah, terus kita masukin lagi, habis itu kita beli kangkung. Nah, kangkungnya juga kita beli yang 0,5 kilo. Sekilonya contohnya 10.000. Kangkung, terus yang terakhir kita beli kentang. Kentangnya 1 kilo. 10.000. Ini kacang tanahnya kita jangan 1 kilo, kita beli 3 kilo. Nah, contohnya adalah ini. Jadi kita beli bawang putih, cabai, kacang tanah, kangkung, sama kentang. Nah, ini adalah kita beli untuk bahan bakunya nih. Jadi totalnya itu 145.000. Nah, di sini nanti kamu bisa isi, ini nomor faktur adalah nomor invoice yang kita dapat dari si suppliernya. Kalau misalkan kamu nggak ada, nanti kamu isi asal aja. Ini untuk internal aja sebenarnya. Nah, untuk syarat pembayarannya juga kamu bisa atur. Jadi misalkan kamu mau langsung lunas bisa, atau nanti kamu ternyata pakai Tempo itu juga bisa. Jadi nanti fungsinya ketika kamu input syarat pembayaran ini, kamu punya laporan untuk utangnya. Jadi kamu tahu nih jatuh temponya itu per tanggal berapa. Terus nanti kamu ada berapa biaya yang harus dibayar per tanggal tersebut. Nanti kelihatan semuanya. Nah, contohnya kita pakai yang net 30 aja biar kamu ada gambarannya. Nanti kita udah buat, kita udah beli bawang putih, cabai, kacang tanah, kangkung, dan kentang. Ini kita tinggal simpan. Nah, berarti kalau kita lihat laporan utangnya, ini kita lihat di laporan utangnya. Nah, jadi Akurat Online itu enaknya laporan itu dia otomatis. Jadi nanti ketika kamu input transaksi, pasti akan membuat laporannya otomatis sesuai dengan transaksi yang kamu input. Kayak tadi kan faktur pembelian, berarti nanti kan dia berkaitannya dengan utang. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, nanti dia kelihatan, oh ternyata kita punya utang nih ke tukang sayur per tanggal 29 September. Karena kita jatuh temponya 30 hari, berarti kita punya jatuh temponya itu per tanggal 29 Oktober. Udah gitu nanti kita juga ada fitur untuk kalender. Jadi kalender ini nanti dia bisa kelihatan nih, transaksi apa aja yang kamu harus bayar di masa yang akan datang. Jadi tadi kan kita jatuh temponya 29 Oktober. Dia akan kelihatan di sini. 29 Oktober kita harus bayar faktur pembelian. Terus di dashboardnya pun ini juga kelihatan. Cuma kalau untuk defaultnya dia harus diubah dulu. Jadi kamu jangan yang seminggu ke depan. Misalkan kita mau yang 3 bulan ke depan nih. Nah nanti kelihatan, oh ternyata kita tanggal 29 Oktober kita punya jatuh tempo utang nih ke tukang sayur. Berarti kita harus bayar nih per tanggal 29 Oktober. Ini sesuai dengan laporan utang yang ada di sini. Nah, kalau kamu pengen bayar, ya berarti nanti tinggal klik aja pembayaran pembelian di sini. Nah, nanti kamu tinggal masukin. Kita bayar ke tukang sayur, terus kita bayarnya pakai akun apa. Nah, ini karena selalu kita ada di bank doang, berarti kita pakai bank, terus kita tinggal ambil. Nah, nanti kalau kamu punya beberapa faktur di sini, dia akan muncul semuanya di sini, ada banyak. Cuma nanti karena kita cuma satu, berarti dia munculnya satu aja di sini. Terus kita tinggal lanjut. Nah, kita tinggal hitung nilai pembayaran. Nah, ini nanti kalau kamu misalkan, oh saya mau bayar parsial dulu mas ya, berarti kamu tinggal edit aja. Kamu mau bayar 100.000 dulu contohnya. Terus kamu ulang, hitung nilai pembayaran. Nah, kamu tinggal simpan. Nah, nanti di sini, yang tadinya 145 juga dia akan berkurang, jadi 45.000 aja. Karena tadi kita udah bayar 100.000. Nah, kalau kita ulang lagi prosesnya, jadi kalau kita mau bayar lagi, nanti otomatis nilainya dia akan berkurang. Dan nomor invoice-nya dia akan tetap masih menggantung sampai semua transaksinya lunas. Jadi nanti dia tampilannya kayak gini. Kita klik lanjut, terus kita hitung nilai pembayaran untuk pelunasannya. Otomatis kalau kita udah lunas, berarti transaksinya di sini dia akan hilang. Karena kita udah lunas di sini. Nah, terus laporan neracanya, kita buka laporan keuangan. Karena kita tadi uangnya 100 juta, terus kita pakai 145.000, berarti dia nilai saldo bank kita akan berkurang, kemudian nilai persediaan kita akan bertambah 145.000. Karena kita udah punya nih bahan baku nih, yang akan kita pakai untuk berjualan. Nah, stoknya udah masuk semuanya di sini. Jadi dia otomatis udah masuk semuanya. Nah, terus ini kan kita tinggal kita langsung masukin aja sekarang. Ini kita close dulu.
Ini kan laporannya dia faktur lunasnya udah lunas, ini kalender kita masuk close, ini kita close. Nah, kemudian berarti kita udah selesai untuk melakukan pembelian. Nah, sebenarnya ini kan kita baru bahan baku doang, sedangkan kita ada proses yang harus diproduksi nih. Ada barang yang harus diproduksi, yaitu adalah sambal kacang. Dengan resep produksinya, untuk membuat 1 kilo sambal kacang, kita butuh kacang tanahnya 1 kilo, bawang putih 30 gram, sama cabenya 100 gram. Nah, untuk proses produksi di sini, kita juga menyediakan. Jadi nanti kita ngubah nih si bahan baku ini jadi si sambal kacang. Jadi kita kumpulin nanti. Nah, nanti untuk proses produksinya kita pakai fitur yang namanya produksi sederhana di Akrobat Online. Itu terdiri dari ini. Dari pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, dan penyelesaian pesanan. Kayak gitu. Jadi nanti pekerjaan pesanan ini adalah bahan baku yang kita pakai itu apa aja. Kemudian ada penambahan baku, misalkan ini nanti ada bahan yang kurang, ini nanti bisa kamu skip nggak apa-apa. Nah, nanti kamu selanjutnya yang terakhir adalah penyelesaian pesanan. Ini untuk penginputan barang jadinya. Nah, sekarang kita mulai aja masuk ke pekerjaan pesanan. Nah, di sini kamu tinggal pilih bahan bakunya itu apa aja yang dipakai. Tadi kan kita untuk yang 1 kilo kacang tanahnya 1 kilo. Nah, kacang tanahnya kita pakai 1 kilo. Kemudian apalagi tadi? Bawang putihnya 30 gram. Kita tinggal ambil bawang putih 30 gram. Kemudian cabenya 100 gram. Kita ambil cabai 100 gram. Nah, kayak gini. Jadi kita ketika membuat si sambal kacang ini, kita membutuhkan kacang tanahnya 1 kilo, maaf, terus bawang putihnya 30 gram, dan cabenya 100 gram. Nah, ini nanti yang kita akan ubah jadi sambal kacang. Nah, ini kalau kamu lihat kolom-kolom lainnya, nanti misalkan kamu ada biaya-biaya tambahan lainnya, kamu bisa masukin di sini. Terus yang terakhir adalah info lainnya. Ini adalah akun-akun yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Kemudian ketika kamu simpan, otomatis nanti kan kita akun pekerjaan itu namanya adalah pekerjaan dalam proses, maaf. Jadi ini adalah akun penampung ketika kita melakukan proses produksi. Nah, nanti kalau kita lihat di laporan racanya, yang tadinya kita ada nilai persediaan di sini, otomatis nanti kita ada pekerjaan dalam proses. Nah, berarti kalau kamu lihat akun ini, terus ada nilainya, berarti kamu ada pekerjaan pesanan yang belum kamu selesaikan. Jadi dia masih diproses, istilahnya masih dimasak lah. Jadi ini adalah proses produksi yang belum selesai. Nah, nanti ketika kamu melakukan, ini kan kita udah nih pekerjaan pesanan. Otomatis kita harus input barang jadinya itu apa. Nah, kita tinggal masuk ke fitur penyelesaian pesanan. Nah, nanti di sini akan ditanya. Nanti tanggal berapa, nomor pekerjaannya. Kita tinggal pilih aja nomor pekerjaan yang tadi. Ini dia akan langsung muncul. Kemudian tipe penyelesaiannya kita akan jadi barang, bukan jadi akun. Jadi kita jadi barang. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Ini jadinya tuh apa? Kan kita mau jadinya tuh sambal kacang. Sambal kacang di sini satuannya dia kilo. Jadi kita jadinya tuh sambal kacang dengan satuannya 1 kilo. Jadi 1 kilo sambal kacang. Nah, kita sambil lihat. Sambal kacang di sini kita masih 0. Dan yang lainnya dia masih utuh semua untuk stoknya. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Nah, ketika kita udah menyelesaikan fitur di penyelesaian pesanan atau udah kita input barang jadinya itu apa, nah di sini di daftar laporannya dia akan menghilang pekerjaan dalam prosesnya. Kemudian di barang dan jasanya dia akan bertambah untuk si sambal kacangnya. Kayak gitu. Berarti kita udah punya nih sambal kacang buat proses produksinya. Nah, untuk proses pembuatan gado-gado, maaf. Nah, terus kan di sini bawang putihnya dia udah berkurang, terus nanti ada cabenya juga udah berkurang, sama kacang tanahnya udah berkurang. Kayak gitu. Ini saya geser. Nah, jadinya begini. Biar gampang. Nah, nanti jadinya begitu. Berarti kita udah punya stok sambal kacang. Berarti nanti ketika kita melakukan penjualan gado-gado, otomatis dia akan langsung berkurang untuk yang stok kentangnya 30 gram, terus kangkungnya 20 gram, sama sambal kacangnya 20 gram. Kayak gitu. Nah, ini kan dia udah ada nih. Nanti kita biar sama-sama ngelihat berkurang itu kayak gimana. Nah, terus kita juga setiap item ini ada laporan mutasinya atau ada historinya lah. Jadi nanti kamu bisa lihat. Nah, nanti nilai tersebut itu dapatnya dari mana? Nah, nanti dia akan kelihatan di sini. Kayak gitu. Jadi nanti dia kelihatan nih, oh ternyata si sambal kacang ini dapat dari
penyelesaian pesanan ini proses produksi pada tanggal 29 September. Dengan nomor transaksinya ini nanti ada di sini. Terus dia adanya itu di gudang utama dengan nilai satuannya itu 23,6. Ini untuk nilai per gram ya berarti. Sedangkan kita masuknya itu per 1000 gram atau per 1 kilo. Makanya tadi kan harganya jadi 23.600. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya tuh ada historinya. Dan kalau kamu lihat bahan baku lainnya, kayak tadi kan kita ada bawang putih nih. Nah, bawang putih juga nanti kelihatan. Nah, bawang putih itu tadi masuk 500 gram. Ini dari faktur pembelian per tanggal 29 September. Kita belinya kemana? Pembelian dari tukang sayur. Kita beli ke tukang sayur. Nah, terus ternyata dia keluar 30 gram. Untuk pekerjaan pesanan, untuk proses pembuatan si sambal kacangnya nih tadi. Nah, jadinya yang tadinya itu 500, terus berkurang jadi 470. Karena berkurang 30 gram. Kayak gitu. Jadi semuanya ada mutasinya, enak. Nanti kamu nge-tracknya. Nah, berarti kita udah selesai untuk proses pembelian sama untuk proses produksinya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan transaksi penjualannya itu kayak gimana. Nah, untuk transaksi penjualan kita bisa pakai fitur atau aplikasi kasir dari Akurat POS. Itu nanti kamu bisa tambahin di sini. Di fitur Akurat Store, nanti dia udah ada di sini. Jadi Akurat POS ini adalah aplikasi kasir gratis dari Akurat Online, tapi gratisnya itu hanya untuk cabang pertama aja. Jadi untuk cabang pertama itu gratis, nah nanti untuk cabang yang selanjutnya, cabang kedua dan seterusnya baru berbayar. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi kalau kamu punya satu toko doang, ya berarti itu nanti masih gratis. Jadi enak banget, dan enaknya lagi nanti semuanya itu terintegrasi. Jadi kamu nggak perlu bikin lagi database di Akurat POS, terus nanti kamu di Akurat Online bikin lagi yang baru. Jadi nanti nggak perlu kayak gitu. Jadi cuma kamu bikin di Akurat Online, terus nanti Akurat POS akan langsung narik si database tersebut. Jadi nanti kamu bisa langsung pakai. Nah, sekarang kita langsung buka aja untuk aplikasi kasirnya. Nah, ini adalah aplikasi kasir dari Akurat Online yang bernama Akurat POS. Jadi, Akurat POS itu adalah aplikasi kasir yang berbasis Android sebenarnya. Jadi baru bisa dipakai itu untuk device berbasis Android. Cuma karena keperluan untuk pembuatan video, tadi saya buatnya itu pakai emulator. Jadi di laptop saya pakai emulator, jadi biar gampang untuk merekamnya. Nah, nanti kalau kamu misalkan untuk bisnis kamu, saya sarankan jangan pakai emulator. Soalnya saya nggak tahu nih, ini stabil atau enggak, terus nanti bagaimana kendalanya saya nggak tahu. Ini hanya untuk pembuatan video aja. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau buat bisnis, saran saya pakai device Android aja biar lancar. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi, untuk menu di sini kita udah keluar nih. Oh, kita mau jual gado-gado. Berarti kita udah muncul di sini gado-gado. Nah, gado-gado di sini sebenarnya kamu bisa tambahin foto juga. Cuma tadi saya nggak tambahin foto, jadi dia cuma muncul ini aja. Nah, beberapa fitur yang disediakan sebenarnya dia nggak terlalu lengkap kalau Akurat POS. Karena kan dia fungsinya itu hanya untuk mencatat penjualan aja. Nah, nanti untuk fitur yang lebih lengkapnya, untuk kelengkapannya itu ada di back office-nya atau di Akurat Online-nya. Jadi nanti dia hanya untuk pencatatan pesanan baru, terus nanti misalkan ada open bill dia ada di sini, terus ada riwayat penjualan, ada pencatatan untuk biaya operasional, pelanggan, karyawan, laporan, dan pengaturan. Laporannya pun dia sebenarnya sangat sederhana, dia nggak lengkap kayak di Akurat Online. Jadi kalau kamu pengen lengkap, kamu tinggal buka aja Akurat Online, karena nanti semuanya kan udah terintegrasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan tadi kita udah buat nih, kita udah punya bahan baku semuanya, terus kita udah bikin sambal kacang juga. Nah, nanti kita tinggal buat nih. Misalkan, oh kita mau jual gado-gado. Jualnya berapa porsi? Misalkan, oh ternyata dia mau satu porsi nih mas, 15.000 contohnya. Nah, tingkat kepedasannya nanti dia akan muncul di sini. Sesuai yang tadi kita input. Kita sama-sama lihat lagi, biar kamu kelihatan jelas. Kita kepedasan, pilihan modifier. Nah, tadi kan di sini ada tidak pedas, normal, pedas, dan super pedas. Dengan yang super pedasnya itu dia ada harga jualnya 2.000. Ada 2.000 rupiah untuk harga tambahannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tidak pedas, normal, pedas, dan super pedas. Dengan tambahan 2.000 di sini. Jadi semuanya udah lengkap. Berarti nanti kamu tinggal pilih, oh ternyata dia mau beli gado-gado yang pedas. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal pilih. Kalau normal ya berarti kamu tinggal pilih normal. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti misalkan, oh, dia mau 5 porsi. Nah, ya berarti nanti kamu tinggal masukin yang normalnya berapa. Normalnya 3, terus yang pedasnya ada 2. Contohnya kayak gini.
Nah, nanti kalau dia misalkan cuma satu, ya berarti kamu tinggal masukin aja satu. Misalkan, oh dia maunya yang normal. Nah, terus ini kan kita lihat lagi. Kalau normal itu kan berkurang 30 gram. Terus stok cabai kita ada 1.900. Nah, nanti saya akan saya mau buktiin kalau ketika kita melakukan transaksi penjualan, dia akan langsung kepotong otomatis. Nah, kita tinggal lihat nih. Ini kita lihat ke bawah, harganya udah benar 15.000. Terus nanti kamu bisa masukin catatan, terus ada diskon juga atau tenaga penjual atau salesman. Nah, ini kita langsung simpan aja. Nah, terus nanti kelihatan nih, oh ternyata dia gado-gado normal. Kepadasannya dia normal. Nah, kita tinggal pilih yang bayar. Nah, untuk pembayaran di sini kita ada beberapa pilihan, ada tunai, non-tunai, dan split bill. Jadi tunai itu nanti biasa untuk cash, terus nanti ada non-tunai, ini nanti kamu bisa masukin kayak edisi BCA, atau nanti ada kris, atau ada edisi yang lainnya kamu bisa tambahin di sini. Terus nanti ada split bill juga, ini nanti kamu bisa pilih antara tunainya berapa, terus non-tunainya berapa. Ini nanti kamu bisa sesuaikan. Misalkan kita mau yang 50.000. Jadi nanti enaknya di Akreditas itu kalau uangnya lebih, nanti pas kamu klik bayar, dia akan kelihatan nilai kembalian itu berapa. Nah, sekarang kita langsung buktiin aja. Ini kan kita ada gado-gado 15.000 dengan kepedasan normal. Jadi yang normal itu kan tadi berkurang cabenya 30 gram. Terus sama, kan berarti kita ada sambal kacang, terus ada kangkung sama kentang. Kita tinggal klik bayar. Nah, jadi kalau yang tunai dia kan tulisannya kayak gini. Jadi transaksi berhasil. Terus ada kembali 35.000. Nah, nanti dia akan langsung otomatis masuk ke transaksi penjualan kita. Nah, dia akan masuk di sini, 15.000. Nah, dia akan langsung masuk di sini. Satu porsi, nah ini adalah bahan baku yang akan berkurang. Kentangnya 30.000, kangkungnya 20 gram, sambal kacangnya 20 gram, dan normal. Normalnya satu porsi, jadi berkurangnya 20 gram. Kalau kita lihat di barang dan jasanya, kita refresh. Nah, dia akan berkurang semuanya. Jadi semuanya otomatis. Nah, kayak gitu enak kan? Nah, terus kalau kita lihat laporannya, nanti nilai kas toko kita akan bertambah 15.000. Terus di laporan laba ruginya, kita sambil lihat juga. Kita bisa kelihatan, oh pendapatan kita 15.000. Dengan HPP kita 1.500. Berarti kita masih punya untung 13.000. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar otomatis. Jadi kamu yang penting itu cuma input transaksi aja. Sama ya siapin data-data untuk master datanya aja. Nah, nanti kalau kamu laporan keuangannya itu nanti semuanya otomatis dari Okrat Online. Nah, terus kita tes lagi. Ini kan tadi kita yang normal. Kita tes lagi satu untuk penjualan yang pakai edisi BCA. Nah, terus sekarang kita tinggal tes aja untuk yang transaksi edisi BCA-nya itu kayak gimana. Jadi kan kita mau pilih yang gado-gado di sini. Jadi gado-gadonya satu porsi, contohnya kita mau yang super pedas. Nah, jadi ada tambahan nih, yang tadinya dia nggak ada. Ini kan tadinya 15.000 nih. Nah, terus kalau kita tambah karena yang super pedas ada tambahan 2.000, otomatis dia nilainya akan bertambah juga. Nah, nanti dia tetap di sini di bawahnya, terus kita tinggal simpan. Nah, kemudian kita tinggal klik bayar aja di sini. Nah, nanti di sini kita pakai yang non tunai, pakai yang edisi BCA. Terus kita tinggal klik bayar. Nah, ini kan udah tersimpan. Nah, kita lihat lagi faktor penjualannya, dia juga akan langsung bertambah. Nah, kalau kita lihat di sini nanti ada dia tampilannya kayak gini. Nah, dia akan langsung masuk ke gado-gado 17.000, terus nanti di barang dan jasanya dia juga akan langsung berkurang untuk bahan baku yang lainnya. Nah, dia kayak gini, terus di daftar laporannya, di neracanya, dia akan bertambah, dia masuk ke Bank BCA Toko, 17.000, terus kemudian di laporan laba ruginya, dia juga akan bertambah, jadi 32.000. Jadi 15.000 sama 17.000 ditambah, jadi 32.000. Dengan HPP-nya sekian, jadi laba kita sekian. Nanti semuanya udah otomatis, kayak gitu. Terus kan kita udah selesai nih untuk pencatatan transaksi pembelian, terus tadi kita produksi juga, sama kita transaksi penjualan. Nah, di sini kan juga kita pastinya ada beban operasional atau biaya operasional. Ini bagaimana cara catatnya? Itu gampang banget sebenarnya. Jadi ini saya close dulu. Untuk cara catatnya, biaya operasional itu dia ada di sini. Di modul Kas and Bank, kita pakai fitur pembayaran. Nah, nanti kita tinggal pilih mau pakainya itu dari akun apa.
Misal kita pakai akun bank. Nah, kita mau bayar apa? Misalkan kita, oh kita mau bayar listrik mas, ya berarti kita tinggal masukin aja akunnya di sini, akun listrik. Terus kita mau bayar berapa? Misalkan kita beban listriknya 500.000. Kita tinggal lanjut, kemudian kita tinggal simpan. Nah nanti kalau kita udah simpan, dia otomatis akan langsung bertambah di sini. Jadi dari laba kotor kita sekian, terus kita ada beban listrik 500.000, berarti kita masih minus pendapatannya. Jadi kita masih minus senilai sekian. Nah, kalau kamu ada beban lainnya, nanti kamu bisa tambahin di sini. Nah, kemudian untuk akun itu kan ini kan saya hanya pakai akun yang dari Akurat Online. Kalau misalkan kamu butuh tambahan, kamu tinggal tambahin aja sebenarnya di sini. Jadi ini adalah akun perkiraan yang udah disediakan oleh Akurat Online. Jadi kalau kamu jadi akun ini tuh sebenarnya masih bisa disesuaikan lagi. Kamu bisa tambah, atau nanti kamu bisa edit, ataupun nanti kamu bisa hapus. Kayak gitu, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti dia ada beban-bebannya tuh kayak gini. Nanti kamu tinggal cek-cek aja. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Akurat Online untuk restoran. Jadi tadi kita udah coba untuk input data, terus tadi kita transaksi pembelian, terus kita produksi juga untuk sambal kacang, sampai ke pembuatan laporan keuangan yang terakhir. Jadi tadi udah saya liatin semuanya. Nah, misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan Akurat Online, semua transaksi di restoran bisa tercatat secara otomatis, stok bahan langsung update, dan laporan keuangan bisa dicek kapan aja. Kamu bisa tahu menu mana yang paling laris, kapan jam yang paling rame, sampai laba harian secara detail. Jadi, nggak perlu nunggu lagi sampai akhir bulan supaya dapat gambaran usaha yang jelas. Kalau kamu mau restoran lebih rapi, efisien, dan keuntungannya jadi jelas, kamu bisa konsultasi gratis bersama saya dan juga tim trainer Akurat Online. Di sesi ini, kita akan bahas tentang fitur-fitur yang tersedia dari Akurat Online dan bagaimana cara menggunakan Akurat Online sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu. Klik link yang ada di kolom deskripsi buat atur jadwal konsultasi gratisnya sekarang. Dan jangan lupa, setelah nonton video ini, kamu bisa lanjut nonton video untuk setup database supaya restoran kamu bisa langsung jalan menggunakan Akurat Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Akurat Online untuk restoran. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.